Bom waktu di properti. Mengapa saya bilang ada bom waktu di properti? Karena 1, 2, 3 tahun terakhir ini itu sangat marak pembelian properti tanpa DP, tanpa keluar uang sepeser pun. Bahkan ada beberapa pembelian properti itu malah pembeli itu mendapatkan kembalian dari developer tersebut. Nah, jadi ini fenomena yang sangat berbeda dalam 15-20 tahun terakhir. Saya ingat sekali pada waktu 20 tahun, 15 tahun yang lalu, pada waktu pembelian properti, itu developer mengharuskan kita mempunyai DP paling tidak 30% untuk pembelian rumah. Dan 30% itu harus dibayar langsung. Masih setelah itu kita harus nanggung PPN juga dan BPHTB. Dan kalau kita pakai KPR itu masih harus ada biaya-biaya KPR dan asuransi. Terus kemudian 5 tahun sebelum COVID itu muncul fenomena DP dicicil. Jadi DP 20-30% dicicil sampai dengan 2 tahun bahkan 3 tahun. Karena hal ini itu dianggap memudahkan pembelian bagi klien yang DP-nya nggak terlalu banyak sehingga mereka bisa nyicil DP. Nah, terus pada waktu pandemi muncul lagi fenomena tanpa DP, jadi langsung langsung tanpa DP langsung KPR bank, tapi masih ada biaya BPHTB dan sebagainya. Nah, terakhir 1-2 tahun ini sudah tanpa DP, bahkan tanpa pembayaran lain-lain, pajak BPHTB, BPN, terus kemudian biaya-biaya KPR pun tidak bayar juga. Nah, ini yang menjadi fenomena bom waktu yang menurut saya sooner or later ini akan meledak. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembelian tanpa uang muka ini membuat orang itu pada waktu dia katakanlah 3, 4, 5 bulan dia tidak bisa membayar, tidak bisa menyicil, dia dengan mudah untuk menyerah, tidak melakukan pembayaran. Toh juga baru keluar uang katakanlah cicilan 2 jutaan sebulan. Jadi kayak dia ngekos, nggak sanggup bayar kos, ya udah pindah aja. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena dalam 1-2 tahun terakhir ini, terutama 1 tahun terakhir ini, saya kadang melakukan survei ke perumahan-perumahan yang memang banyak melakukan beli rumah tanpa DP ini. Dan ternyata di perumahan-perumahan tersebut itu sudah mulai banyak tempelan properti dilelang. Tidak cuma oleh satu bank saja, tetapi oleh beberapa bank. Dan ini tidak sedikit jumlah, ini cukup banyak. Dan yang memang kita takutkan ke depan, akan semakin banyak lagi orang yang tidak sanggup membayar cicilan. Dan pada akhirnya membuat rumahnya terkena lelang oleh bank. Nah, jadi dari pelajaran ini, apa yang bisa kita petik? Jadi apabila Anda ingin beli rumah, lebih baik Anda persiapkan uang, paling tidak Anda punya uang DP. Dan Anda punya paling tidak 6 bulan cicilan dan 6 bulan untuk biaya hidup Anda. Jadi apabila terjadi sesuatu pada pekerjaan Anda atau pada bisnis Anda masih paling tidak punya waktu 6 bulan minimal untuk mengcover cicilan Anda. Nah, terus kalau bisa juga, tips yang kedua, itu cicilan Anda itu jangan melebihi dari 30% pendapatan bulanan Anda. Jadi kalau misalnya pendapatan Anda 10 juta per bulan, sebisa mungkin cicilan Anda itu tidak lebih dari 3 juta rupiah. Karena kalau lebih dari situ, itu akan mempengaruhi keuangan Anda. Dan tips yang ketiga, apabila Anda ada uang lebih, segeralah melakukan pelunasan sebagian. Jadi dengan adanya pelunasan sebagian, maka
hutang Anda itu akan berkurang dengan cepat. Dan Anda bisa menyelesaikan KPR Anda dengan waktu yang jauh lebih pendek. Jadi, jangan meremehkan pembelian rumah dengan KPR apabila Anda tidak siap.